Hai teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Ina dari keluarga Eles. Kali ini kita lihat tempatnya dari Kartel Daun. Jadi yang pertama kali akan saya bahas adalah penempatan atau penataan di dalam greenhouse. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya tertutup, lebih ke indoor ya. Benar-benar indoor, tertutup, di atasnya kaca, perawatannya wow banget. Ada AC-nya, ada humidifier. Dan tanaman-tanaman di sini cenderung manly, alias laki-laki banget. Karakternya hitam, berotot, mewah. Nah, kita langsung temuin pemiliknya ya, dengan Erik Bintang. Hai Erik. Halo, Mbak Ina. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Selamat datang di Kartel Daun. Oh, terima kasih sudah diterima di Kartel Daun. Tadi sempat salah masuk ya dengan PD-nya saya. Selamat sore. Hai, ternyata salah. Tadi salah rumah tadi? Salah. Serius? Nomor berapa tadi gitu gue masuknya? 15 terus. Rick, kita langsung aja ya Rick. Gue mau nanya. Ya. Kartel Daun ini kan hits banget ya. Hits kondiam Hits gimana tuh? sedunia. Siapa sih Amin, nggak tahu Kartel amin. Daun ya kan? Pertama kali sih gue baru pertama kali ini kayaknya masuk ke dalam greenhouse yang bener-bener apa ya, prepare banget ya? Ya kan Rick? Apa ya? Sebutannya lebih ke man-made lah ya. Iya. Lo Control ini environment gitu. Iya. Nah, Ini lo ukuran berapa? ukuran kisaran 50 meter square doang. 50 meter. Perawatannya ini humidifier? Humidifier nyala tiap beberapa jam ya nyala. Oh enggak 24 jam? Ya beberapa jam doang. Takutnya kalau over humid jadinya jamuran tanamannya. Gitu. Oke. Nah kalau misalnya tadi lo ngomong jamuran, Rick, ini kan indoor ya? Ini indoor. Kalau misalnya kita membuat satu greenhouse yang tertutup indoor seperti ini, kendalanya kalau tadi ngomong dia terlalu lembab juga akan mendatangkan si jamur-jamur itu. Iya, gampang nyebar sih penyakit. Jadi mesti sering-sering ngasih obat. Oke, berarti ini tersungkup seperti ini sebenarnya juga lebih rentan dengan penyebaran virus. Sebenarnya kalau udah ada yang kena. Iya. Jamur sih yang paling gampang nyebar itu. Jamur-jamur gitu. Oke. Dan lo terinspirasi dari mana sih, Rick, bikin greenhouse tertutup seperti ini? Karena di Jakarta Selatan di sini panas banget kan kalau siang. Betul. Dan di Bisa sini sampai 40 derajat kali kalau siang. iya, dan Makanya kita pakai AC, pakai humidifier, ya udah yang penting kita bisa bikin gimana caranya di dalam greenhouse ini udah kayak hutan gitu. iya, dan warnanya masih kejaga banget ya. Dan warnanya kejaga, terutama di siang. Untuk Jakarta ya. Untuk Jakarta. Daerah Jakarta warnanya masih gelap-gelap semua. Karakternya juga kuat secara ototnya, karakter bentuknya, warnanya. Jadi memang karena memang pengaruh dari si semua iya, pendukung-pendukung suhu, yang ada di temperatur, sini ya. sama cahaya. Kalau AC lo pakai berapa PK? AC itu 5 PK yang bisa buat kondangan. Walaupun tersungkup tapi masih enak Tapi ya masih di sini adem ya. gitu. Kita juga di dalam nggak ngap-ngapan. Iya. 24 jam. AC 24 jam. Wajib. Jadi biar stabil AC temperaturnya. 24 jam. Humidifier lo pakai apa ya? Humidifier kita custom, jadi sebenarnya ini untuk rumah burung walet, rumah sarang burung walet. Oke, berarti kalau 5 PK itu listriknya sudah bisa terbayang ya? Iya. Bisa kebayang itu 24 jam. 24 jam. Humidifier cuma beberapa jam doang. Humidifier tiap beberapa jam nyala. Oke, Cuman dan lo 24 juga jam di pakai standby. Lampu juga. Ada Untuk- beberapa di sini yang kecil-kecil kalau gue lihat yang dikasih grow light ya. Grow Karena light kan, namanya? iya, karena kan di sini nggak ada cahaya matahari, jadi kita untuk maksimalin space karena kecil kan tempat kita, jadi ya mau nggak mau beginilah. Nah, Rik, kalau misalnya berarti itu pengeluaran lo untuk 1 bulan boleh nggak sih nanya? Pengeluaran lo untuk ini ya, untuk Maintenance listrik ya? Semuanya, untuk semuanya lah. Pendukung-pendukung yang ada di Buat dalam greenhouse ini. kira-kira
7 jutaan sebulan. 7 juta satu bulan. Sama air, listrik gitu-gitu. Itu udah sama lo penyemprotan segala macam. Belum. Jadi itu ngitung utility-nya aja. Untuk listrik, air gitu deh. Wow. 7 juta, AC 24 jam, humidifier-nya gede, yang pasti gede. Karena custom ya. Iya, custom. Dia memang di 2 penjuru ini ya, Rik? Jadi keluarnya 2 dan dia langsung nyambung ke selang, jadi nggak usah refill air lagi. Nah, Udah kalau jalan untuk terus. di sini kan gue lihat memang secara penyakit juga ada yang kuning, tapi tidak separah yang sekarang ini kan lagi rame, katanya lagi pada banyak kena hama. Konsumen-konsumen juga lokal ya, itu kan kita ngomong harus diperjelas ya lokal, karena kan beliau kan interlokal, internasional ya. Terus banyak konsumen juga yang mengeluh, akhirnya banyak yang stop dulu main tanaman. Kuning-kuning gitu apa gimana? Ada yang kuning-kuning, ada yang mati pucuk, ada yang kayak totol-totol putih-putih gitu, ada yang kayak karat daun, macam-macam sih. Dan banyak yang nanya juga, dan ini kan sesuatu yang baru nih, mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jakarta atau daerah panas, ini kan sangat bisa ditiru lah. Iya kan, dengan seperti ini ya, tapi ya itu resikonya. Tapi ya biayanya naik. Nah itu dia. Kalau untuk pencinta tanaman yang mungkin selama ini mikirnya gila gue udah beli tanaman mahal-mahal, terus yang ada banyak yang kayak gitu, teman-teman aku banyak yang kayak gitu, akhirnya stop belanja dulu karena mengalami, kalau orang cinta kan biasanya gitu ya, aduh ntar kalau nambah lagi break dulu gitu ya. Jadi banyak yang break dulu karena itu. Nah mungkin ini salah satunya, kita bisa sama-sama belajar dari Erik untuk mengatasi kalian yang tinggal di daerah panas atau dataran lebih rendah. Caranya seperti ini, karena tanaman-tanaman Erik semuanya kalau gue lihat kayak tadi saya bilang ya, secara karakternya masih sehat, kelihatan sehat lah ya. Nomor 1 semua. Optimal gitu ya. Iya, begitu ternyata. Jadi memang sesuai ya, karena tanaman lu kan juga mahal-mahal kan, Rik? Relatif sih, kalau mahal relatif. Kan Blue Papil, HU-nya juga segede gaban, ya kan, semuanya. Tapi dari kecil, jadi belinya dulu murah. Kan butuh proses juga nih, gede ini lama. Nah, jadi lo nggak beli langsung gede gitu, Rik? Dulu beli pas daun ini nih. Udah lumayan juga harganya. Lumayan juga. Iya kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu, Rik, lo ini kan mainnya juga penjual ya, penjual tanaman? Iya, jual juga. Khusus Anthurium? Anthurium 99%. 1%-nya? Kita lagi coba untuk godok tanaman-tanaman wholesale juga. Kayak philodendron, tanaman endemik, lagi coba godok juga. Nah, lo kalau untuk, karena gue kan Anthurium banget nih, si keluarga LS-nya Anthurium banget, karena gue suka. Dan gue datengin orang-orang ini dalam rangka belajar sih, Rik, sebenarnya. Jadi kepo, pengen tahu sebenarnya perawatan itu yang kayak gimana. Nah, lo sendiri tuh suka sama Anthurium dari, ada historinya nggak sih kenapa lo suka sama Anthurium? Gue suka tanaman yang daunnya hitam, pertama. Jadi pas awal-awal ngisi tanaman lah buat di teras rumah, nyarinya daun-daunnya hitam, ya alocasia kan banyak yang hitam. Terus philo tuh kayak philo yang Black Majesty yang daunnya hitam tuh kayak tanaman pertama gue tuh di atas tuh yang daunnya hitam. Terus kayak colocasia tuh yang hitam-hitam. Nah, habis itu gue ngeliat nih Anthurium jenis papi banyak yang hitam-hitam nih, keren juga nih, lebih bagus dibanding yang lainnya. Nah, di situ gue mulai koleksi tuh dari awal-awal COVID. Oh, awal COVID? Iya. Lo main tanaman baru di awal COVID, tapi itu baru koleksi? Baru koleksi. Iya. Terus lo jatuh hati akhirnya sama Anthurium? Ya. Walaupun sekarang juga sedang masuk ke endemik dan apa tadi? Tanaman-tanaman kayak philo gitu lah. Oke. Nah, kalau untuk si Anthurium ini, kalau gue lihat kan ini banyaknya kayak lo kayak cowok-cowok banget ya? Iya, tanaman cowok. Tanaman cowok banget kan, kalau kayak yang Blue Papil. Tanaman maco lah. Iya, tanaman maco. Hitam, berotot. Nih, bisa kita lihat ya. Ini Blue Pap kan? Ini First Sherman. FS? Iya, FS. Oh, tadi si Blue Pap mana ya? Dulu lagi disilangin. Lagi kawin. Lagi kawin dulu. Ini Exo Spades yang ini. Ini aus apa? Exo Spades dari Tezula, dari US. Oh, nih teman-teman. Dia punya Jadi, gedong loh, aus Tezulanya. Ini masih tinggi ya? Harganya masih tinggi. Dan ini memang silangan US. Jadi dia sejarahnya kayak mirip-mirip HU lah. Dia nggak ketahuan aslinya tuh indukannya apa gitu. Jadi dia kompleks hybrid juga kayak Anthurium HU. Kalau HU itu kan King of Spades. Itu kan dikenalnya Pak Haji tuh. Iya. Nah kalau ini ada nggak? Kalau ini ada dari Tezula itu.
Oh. Sama ada dari Silver Chrome Garden juga. Oke. Tuh. US ya mereka ya. Kalau si FS ini dari mana sih sebenarnya, Rick? Kalau FS ini dia sebenarnya jadi salah satu jenis papi sih dia. Masih masuk pure Papillilaminum ya. Jadi kalau FS itu sejarahnya dia masih dari US juga gitu. FS, Blue Pup. Kalau Blue Pup itu dari Indonesia. Oh ya? Iya. Bukan asli di Indonesia, cuman banyak ditemuinnya di Indonesia. Oh gitu? Gitu. Oh. Jadi bukan tanaman dari US. Cuman mungkin udah silangan di sini. Yang kasih nama siapa lu? Kalau Blue Pup itu pertama kali ngasih namanya tuh Mas Hardi dari Potere Plants. Pertama kali kasih nama. Yang bapak-bapak angkatan udara itu? Iya, ada temannya namanya Mas Hardi. Nah, itu ngasih karena kelihatan warna biru kan daun barunya, nah dikasih nama Blue Pup. Nah, akhirnya gue ikut ngegedein nama Blue Puppy dari situ. Iya, karena gue mendengar itu ada kartel daun di dalamnya. Iya. Oh, ternyata lo salah satu yang membesarkan nama Blue Pup ini. Nah, cuman yang ngasih nama Blue Puppy pertama bukan gue. Dan jatuhnya si Blue Papil ini kan juga masuknya jenis-jenis papi kan? Masuknya jenis-jenis papi dalam ini juga. Papi hybrid. Sudah hybrid di Indonesia, walaupun tidak diketahui. Walaupun nggak diketahui siapa yang menghybridnya. Iya. Dari daerah mana? Kalau banyaknya Magelang. Oke. Sumbernya. Cuman itu juga nggak tahu, mungkin di sana banyak petaninya yang suka tanaman itu atau ada yang ngilangin dari sana, dari Magelang kita nggak tahu. Tapi setahu lo, Rick, si Blue Papil ini gue agak tertarik aja ya. Banyak belajar dari Erik nih kalau yang gini-ginian, cowok-cowok banget ini. Kalau misalnya tadi lo bilang Blue Papil ini adalah hybrid dari Indonesia, walaupun kita tidak tahu siapa yang menghybridnya, itu kedetek nggak sih dari tahun berapa dia udah ada? Nggak, susah. Susah banget. Karena nggak ada sejarahnya, nggak ada siapa yang impor juga nggak tahu. Misalkan dia barang impor ternyata kan nggak ada yang tahu. Kalau gue rasa sih pasti barang impor. Semua anthurium yang ada di Indonesia pasti impor sih dulunya. Gini Rick, ini juga Rick. Ini banyak kan sekarang YouTube keluar banyak. Saya juga salah satu yang punya channel YouTube gitu ya. Tapi ini yang harus dimengerti oleh para pencinta tanaman khususnya anthurium. Anthurium itu bukan spesies dari Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini spesies Jawa, ini spesies halo. Jadi baik-baik aja lah itu. Nah, jadi buat penonton juga banyak-banyak belajar. Jadi sebelum kita mencintai satu tanaman, cinta dulu ya, Rik. Iya. Kita tahu dulu. Tahu dulu spesies itu artinya dia adanya cuman di gunung sana. Dan itu banyaknya di Amerika Selatan ya. Amerika Selatan sih kalau anthurium. Hutannya mereka itu adanya di Amerika Selatan. Nah, mungkin di hutan Indonesia juga ada. Itu karena saya naik gunung waktu itu terus buang biji. Mungkin bisa jadi. Tapi tetap bukan spesies Indonesia. Jadi kalau misalnya ini teman-teman harus benar-benar paham ya. Kalau misalnya ada yang bilang ini spesies Jawa, ini spesies Bogor, nggak ada. Kalau misalnya kayak ada red bunsal yang dari Dadeng, itu dia hanya namanya ya. aja. Nama bukan ditemuin di Gunung Salak. Iya, bukan ditemuin di Gunung Salak, itu salah pengertian. Jadi itu harus dipahami. Gitu. Nah, berarti kalau menurut gue, Rick, lo ini kan termasuk salah satu paling besar mungkin ya untuk ekspor anthurium di Indonesia. Termasuk yang besar lah, gue nggak ngomong yang besar. Amin dulu lah. Yang besar, bener nggak? Mudah-mudahan. Karena mungkin kalau kita lihat kualitasnya sendiri, emang kan kualitas lo emang oke. Iya kan? Terus ya kita ngomong fair-fairan ya. Teman-teman juga pasti tahu kalau udah ngeliat kartel daun itu pasti harganya wow. Nah, tapi kan di sini kita teman-teman jadi tahu juga perawatan Erik aja untuk satu bulan itu dia berapa uang yang harus dia keluarin itu hanya untuk si utility tadi. Belum lagi karyawan. Belum gaji, belum lagi semprot-semprot hama cantik. Belum media. Ya kan? Nah, belum media PR banget ya, belum pot. Media mahal. Bener nggak sih? Tiba-tiba dia segede itu kita harus beli pot sebanyak-banyaknya ya kan? Belum kalau ada yang mati. Nah, modal belum balik, bener nggak? Nah, itu. Jadi dan kita juga banyak impor juga kan. Impor tuh pasti banyak yang mati, yang kita jual ya pasti yang sehat-sehatnya doang gitu. Kalau juga banyak impor juga? Iya, kita banyak impor juga. Berarti lo eksim ya? Eksim itu maksudnya gimana? Ekspor impor. Oh iya, betul. Iya, kan saya kan orang dulu, berarti beda, umurnya beda. Cuma dia beda generasi. Dia nggak tahu eksim. Eksim itu penyakit. Lo taunya penyakit, eksim itu ekspor impor, lo ada banknya lo. Nggak tahu kalian kan? Nah, jadi kalau impor itu yang gue tahu nih ya, gue juga tahu lo tuh dari teman-teman gue yang dari luar juga, dari luar Indonesia. Dia bilang kartel daun tuh gila loh, di grupnya US tuh dia hits loh, makanya gue tahu Erik ini emang gila ya, dan dia yang bocorin ke gue, lo beli tanaman impor tuh gokil harganya.
Iya, Iya kan, makanya gue bilang gila sih Erik, gila banget ya. Karena gue emang suka juga kan, jadi ya jalanin aja passion sama Lo waktu bisnis. beli beli si import barang-barang, lo banyak kan beli barang US kan? Iya. Nah, tahu kan Kan gue? US. Padahal kita belum ngomong itu ya. Benar nggak? Gue udah tahu banget tentang Erik karena memang ada mata-mata saya. Mata-mata Erik Siapa tuh mata-matanya? ada dari Malaysia. Ya, karena dia suka lapor-laporan gitu ya. Dia tahu Erik beli ini, harganya mahal banget kak. Lalalala, gue tahu banget tuh. Nah, yang gue mau tanya, Erik, lo beli barang dari US itu indukan atau kecil? Ada yang paling gede sih bilang medium, gedein jadi indukan. Kayak Ace of Spades belinya medium. Ace of Spades lo beli masih ukuran medium. Masih medium. Berarti ini udah masuk large dong, udah masuk indukan dong? Ini udah mau keluar tongkol tuh dikit lagi. Nah, pertanyaan gue, waktu lo beli itu medium, Rick, secara bisnis ya, kalau gue kan orangnya kan bisnis banget nih, buat gue tuh cuan, karena saya sangat suka dengan cuan. Iya. Perhitungan gue gini, kalau gue beli medium, artinya gue harus membesarkan dia dulu. Kalau gue mau hybrid, Iya. iya dong, kalau gue mau hybrid, berarti gue harus nunggu dia agak makan waktu. Minimal setahun, bisa lebih kali. Duit kan ketahan. Iya. Berarti lo kuat puasa dong? Iya, ini puasa jadi belum pernah menghasilkan apa-apa. Ini belum ngasih apa-apa? Belum. Ini masih di puluhan kan? Di atas 50 nggak sih dulu? Iya segituan. Iya kan? Iya. Dan ini belum hasilin apa-apa? Nggak pernah di cutting juga. Karena emang fokusnya buat hybrid. Oh, oke. Nah, kalau berarti memang si Ace of Spades Tezula ini memang lo akan menjadikan dia indukan, lo nggak pernah cutting, dan ini belum menghasilkan udah berapa tahun? Udah 1,5 tahun mungkin ya. 1,5 tahun belum ngasilin. Jadi teman-teman bisa ditaksir lah ya. Yang aku tahu dulu ukurannya masih kecil itu di atas 50. Iya. Dulu tuh belinya ukuran segini lah. Ukuran segini dia beli. Yang aku tahu harganya di atas 50 juta ukuran segini. Ya segituan lah. Berarti lo memang bener-bener gila juga ya? Harus. Kenapa sih, Rick? Kok harus? Kalau nggak gila nggak bisa maju. Oh gitu ya? Iya. Ya, harus gila dulu. Harus ya? orang gila dulu. Oh, saya ikutan gila gitu. Terus Gitu ada cara nggak sih, Rick, biar dia cepet nongkrong? Nggak tahu. Duit lama loh. Gue juga bingung. Duit yang mendem kenapa gue yang stres ya? Gue bukan petani yang jago, bukan. Tanaman juga banyak mati. Tanaman dari import itu. Iya. Kalau yang lo beli kecil-kecil ada juga? Ada. Itu buat apa tujuannya? Nah kalau yang kecil-kecil biasanya langsung buat jual beli. Buat jual beli. Itu jual belinya di lokal atau balik lagi Kita ke jual. Lucunya sih banyak yang beli keluar lagi. Nah, itu lucunya. itu pertanyaan gue, Rick, Banyak kebanyakan anehnya. kita ambil dari US, jualnya ke Eropa kebanyakan. Kok gitu sih, Rick? Makanya mungkin sistem impor tanaman dari US ke Eropa masih belum bagus mungkin agak susah. Karena sistem. Kebetulan kita free shipping ya udah jadi dia beli dari kita. Lo free shipping? Mm-mm. Oke. Tapi gini, Rick, ini kan gue kan tinggal di Bogor ya, daerah Bogor, jadi sering banget tektokan ke daerah Ciampus. Iya. Terus juga suka main juga ke Jawa Tengah gitu ya. Kalau gue lihat anturium Indonesia itu banyak banget. Lo juga kan yang jual kan, kayak ekspor kan. Kenapa sih pangsa luar itu suka banget belanja dari kita, hybrid kita? Harganya sih pertama harga. Kenapa harga kita murah? Kalau mbak beli di US harganya bisa tanaman-tanaman segini udah bisa $500 mungkin. US? Iya, harus USD biasanya. Mahal di sana. Kita lebih murah dan lebih banyak variasi, lebih banyak seleksi. Untuk variasi hybrid berarti ya? Emang di luar sana kalau menurut lo nih, lo kan lebih mendunia lah ya mainnya ya. Kalau untuk hybrid itu yang paling banyak variasi hybrid itu negara apa? Kalau unknown hybrid sih Indonesia kebanyakan. Hybrid yang unknown. Jadi indukannya nggak jelas. Nah dari situ cuman justru jadi emas buat kita kan. Kita bisa jual murah untuk kolektor-kolektor yang masih baru-baru mulai anturium. Okay. Nah mereka bisa belajar dari situ gitu. Nah kalau misalnya lo ngomong tadi unknown, artinya lo juga kalau barang noid, si unknown tadi itu, lo juga ambil? Banyak kita ambil no ID dan kita jualan no ID aja. Apa? Mana? Coba bisa gue lihat yang mana yang lo bilang noid tuh. Yang no ID tuh banyak. Karena gini, kenapa gue nanya itu, karena gini, konsumen lokal ini no ID. itu. Ini no ID cuma kita kasih nama Anturium Bigfoot. Ini no ID, tapi lo kasih nama Anturium Bigfoot. Itu juga no ID tuh. Jadi Indonesia tuh banyak banget no ID yang bagus-bagus nih kayak ini. Kan nggak ketahuan indukannya apa. Ini gue kenal banget nih. Sebelum ke Erik, soalnya pernah hampir mampir, nggak jadi tapi.
Ini kan no ID. Ini no ID? Iya, kita nggak tahu induknya apaan. Lo belinya memang no ID? Belinya no ID. Nggak ada ID-nya. Sorry, lo nggak perlu nyebutin harganya, tapi ini mahal atau murah? Relatif sih, cuma mau nyebut harga deh kan. Iya, jangan sebut harga. Tapi maksud enggak gini loh. Kenapa gue nanya itu? Karena gini, kalau orang itu mayoritas takut kalau misalnya, gue tahu ini mahal. Karena sebelum ini terhempas ke greenhouse-nya Erik, ini pernah ditawarin ke aku. Telat. Gitu gue tanya balik, udah diambil Erik. Gemes kan saya, terus saya lihat di sini sekarang. Banyak orang nggak berani, Rik, kalau untuk Noid beli di harga tinggi tuh banyak orang nggak berani. Kalau gue asal gue suka gue beli. Pas sudah. Pas. Tuh, gitu teman-teman. Jadi kekayaan Indonesia itu adalah unknown, no ID, Noid, tapi cakep-cakep. Tinggal kita aja, mata kita ya, selera kita suka. Kalau Noid is so what? Ya. Tapi banyak juga konsumen. Ini yang ngincer biji udah banyak banget tuh, udah inden orang-orang. Oh, lo jual biji? Jual biji. Jual Banyak. biji itu seru banget. Paling enak. Kenapa? Karena nggak ada yang main, jarang main orang Indonesia jual biji. Menguntungkan emang jual biji? Untung banget. Oh ya? Nggak ada resiko juga ya lo Nggak ada beli resiko. ini. Lo ekspor juga nggak sih kalau Biji? Lebih gampang kan kalau Iya. ekspor kan, karena regulasinya lebih aman kan. Oke, cakep kan? Ini juga no ID nih. Cuman orang sebutnya kelari lithium. Ini Cakep lithium ini memang namanya lithium atau gimana? Nggak tahu siapa yang ngasih nama. Gue sebutnya dark clarinerium aja. Dark clarinerium. Karena emang gelap kan. Iya. Dia gelap dan dia minimize banget, Erik. Dan dia veinnya tip apa? Nggak kayak kelari pada Iya, umumnya. minimize, terus dia punya si apa namanya nih, si kancingnya tuh nonjol banget. Dan dia blue banget. Ini mau lo jadi indukan juga? Indukan? PR banget tapi ya, nunggu dia hamil ya. Ya, gitulah. Kalau tanaman-tanaman yang lo beli terus lo kasih nama, ada nggak sih yang lo membesarkan sendiri namanya itu? Ini sih, namanya udah terkenal dia, Anthurium basilis. Ini salah satunya ini. Anthurium Basilis. basilis. Karena gue tahu satu lagi tuh. Di sebelah sana tuh. Yang mana? Sebelah sini nih. Ini nama dari lo kan? Goliath ya. Ganesha juga. Iya kan? Ini Goliath juga dari kita. Tadi kan dari Panama kan. Cuman untuk Erik nyebutnya Goliath, kita nyebutnya Goliat. Nah, Indonesia banget kan kita orangnya. Ini Goliath itu yang ngasih nama Erik. kita sempat bikin voting gitu di Instagram Story. Yang dapetnya Goliath, ya udah kita kasih nama Goliath. AKA apa sih dia? Tadi itu disebutnya Darkes Panama. Cuma kan Darkes Panama itu dia setahu gue spesies sendiri di sana. Anthurium espenov Darkes Panama ada sendiri. Dari Panama. Nah, jadi untuk biar orang-orang nggak bingung, biar marketnya emang kepisah gitu. Takutnya ntar dikira Indonesia ngikut-ngikutin gitu. Oke. Makanya kita bikin nama baru. Oh, jadi tujuan lo itu memberikan dia nama si Goliath ini adalah karena memang ini orang menyebutnya Darkes Panama. Cuman karena Darkes Panama itu memang dari Panama, akhirnya untuk membedakan dan punya pasar sendiri, akhirnya diberikan nama Goliath. Ini karena emang mirip, kalau di foto mirip. Cuma kan bedanya di mana coba? Kalau orang Indonesia itu kan suka cocok logi, mirip-miripin kasih nama sama. Nah, kita mau ngehindarin itulah biar nama Indonesia juga nggak jelek-jelek amat ya di orang. Darkes Panama, ada lagi tuh yang lagi ribut, gue sebutin nggak ya? Apa lagi tuh? Dresseri RG. Alah, tau lah. Iya kan? Dimension loh soalnya. Dia tuh mirip juga sama BVEP, jadi sering disamain sama si ini nih. Jadi spin-off Darkes Panama tuh mirip juga sama ini. Ini Black Velvet Eastern Panama. Si BVE kalau itu kan Panama, ini Panama juga. Black Velvet Eastern Panama. Kalau nggak salah, spin-off Darkes Panama sama BVEP itu kalau nggak salah sama deh, kalau nggak salah ya. Cuma ntar dicek lagi aja. Jadi diganti nama jadi BVEP gitu. Kalau nggak salah. Berarti si Darkes Panama sendiri ada? Sama BVEP katanya. Oke. Cuman gue belum ngecek lagi lah kayak gitu. Membingungkan ya. Cuman dia emang rada-rada mirip gitu. Sama pas kecilnya. Cek sama itu juga Goliath yang gitu. Yang mana? Ini. Daunnya bulat hitam. Ini. Mirip kan? Kayak sekilas dilihat tuh mirip gitu. Ini Goliath. Tapi ini daunnya lebih
Dia daunnya lebih tipis sama veinnya tuh kalau yang di VP dia lebih slanted ke bawah gitu. Kalau ini dia lebih lurus ke samping. Iya kan? Dia daun hardennya juga mirip warnanya sama. Ini Goliath, ini BVEP. Berarti Goliath ini adalah salah satu anthurium yang lo kasih nama. Ada si apa tadi namanya? Basilis, Goliath, sama itu Ganesha. Kenapa lo panggil dia Ganesha? Lo kasih nama dia mirip kepala gajah. Oh iya. Nature-nya mirip kepala gajah kan? Ganesha kan dewa Hindu yang kepala gajah. Kenapa bisa kepikiran karena tinggal di Bali ya? Tinggal di Bali. Oh. Jadi kepikiran. Influence dari di Bali. Dia cuma lagi sakit. Habis di cutting. Lo ngasih ide nama gitu, ini nggak sih? Memang bertapa dulu. Serius gue, segampang itu memang apa? Memang lo bertapa dulu? Asal aja nggak apa yang keluar kasih nama. Pinter berarti dia. Karena memang harus kasih yang catchy loh. Tapi dengan adanya nama dia langsung naik harganya. Iya itu dia. Kayak ini begitu ada namanya langsung hits. Nah kalau ini si Goliath ini sendiri ini udah hybrid Indonesia. Itu juga nggak ketahuan sama kayak Blue Puppy. Unknown origin, no ID. Berarti Indonesia kan, dari Indonesia kan, hybrid Indonesia sebenarnya. Dan ini banyaknya di... Kita bisa sebutnya hybrid Indonesia. Iya. Aman sebut itu. Hybrid Indonesia. Yang karena dia mirip sama si BVEP dan dengan si Darkes Panama, karena dia adalah hybrid Indonesia yang unknown, entah siapa yang menyilangkan, diberikan nama oleh bisa jadi juga dia spesies impor dulu, terus dikembangin dari cutting. Ya pasti. Bisa jadi juga. Kalau menurut gue sih ini yang barang-barang Indonesia Anthurium ini kan pasti kan dari sana, Riz. Kayak Minahasa. Iya. Kalau Minahasa lo tau gak sih sejarahnya kenapa jadi Minahasa namanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena baik di sana aja, setahu gue sih gitu. Tapi dia kristalnya emang beda kan sama kristal-kristal yang ada di... Dia kayak pure kristal itu menurut gue. Tapi hitam banget ya nggak sih? Kayaknya masih spesies kristal ini mungkin. Iya, emang kristal kan? Emang kristal. Cuman mungkin yang pure spesiesnya. Ini DP. Itu Dark Phoenix. DP ini sebenarnya khas ya? DP ini sebenarnya dia pure papi lilaminum, gue yakin. Kenapa lo yakin? Karena udah kita bikin selfing berapa kali hasilnya sama. Selfing? Nggak lari, Rick? Oh, lo berarti kalau lo ngomong selfing lo udah nyilangin dong, Rick? Kita udah bikin kok nih seedlingnya berapa kali. Oh, sekuat ini masih tetap walaupun di selfing? Nggak ada yang lari? Dan dia bunganya juga bunga papi. Bunga papi emang gimana? Bunga papi tuh, nih, yang kuning. Ini? Nah itu papi. Nah ini juga agak ini harus gue tanyain. Ini papi itu ada banyak jenisnya. Iya. Banyak bentuknya, cuman ini spesiesnya masih papi lilaminum. Tapi kalau misalnya untuk lokal, Rick, si papi ini udah nggak makan nih di lokal ya? Iya. Kecuali si Blue Papil, FS, DP itu masih. Kalau papil-papil biasa kenapa sih? Papil biasa tuh kayak gimana tuh? Papil-papil gimana, Bay? Kan banyak tuh papil lilaminum hybrid yang udah memang secara warna juga memang udah tidak terlalu gelap. Iya, kalau itu kan memang kualitasnya aja. Secara karakter memang udah turun banget ya. Dan nggak jelas itu sedangkan apa sama apa. Mungkin orang nggak mau di situ. Orang tuh mau kalau nggak jelas asalkan bentuknya bagus, orang mau pasti. Kalau bentuknya biasa aja ngapain? Tapi banyak juga sih yang mau ID-nya jelas, dia silang apa sama apa. Iya, ada juga yang murah. Kan pusing ya. Susah ya, Rick ya. Kalau yang jelas itu cakep ya, nggak ada yang murah ya, Rick. Kalau ini masih FS. Iya. Cakep banget FS ini. Kalau FS ini harus begini emang, Rick, bentuknya, Rick. Harus. Iya, dia kebanyakan naik gitu. Enggak, kalau gue lihat tuh FS yang cakep kalau menurut gue ya. Dia ada lekukan di sini. Gitar Spanyol. Itu pengaruh ke humidity. Kalau humidity lu rendah, dia bakal lebar terus jadi hijau jelek gitu. Humidity rendah itu artinya panas ya? Kelembapan. Iya. Iya panas. Nggak juga sih. Dia maunya yang kelembapan di berapa? Kelembapan tuh minimal 80%. Minimal. Lo di sini? Ini kita biasanya tuh 85 sampai 90. Segituannya. Itu dijaga humidity itu dari si humidifier? Dari humidifier di atas. Oke. Jadi dia akan mempengaruhi karakter dan warna ya si humidifier ini. Ngaruh banget.
Berarti sebenarnya kalau untuk yang daerah dataran rendah juga bisa diakalinnya gini banget ya, Rik? Iya kalau di perkotaan ya, cuman kalau udah di daerah kayak di Bogor, di hutan, dekat-dekat hutan itu sebenarnya nggak perlu lagi kayak gini kan, udah lembab banget gitu. Ini kan karena di sini nggak ada pohon, nggak ada apa ya, mau nggak mau mesti begini. Selatan, hot. Apa kabarnya Jakarta Utara ya? Apa kabar yang di Bekasi? Lebih panas lagi. Tangerang juga panas ya? Terus Rick, lo baru main tanaman di COVID ya? Di COVID itu udah 4 tahunan nggak sih kita? 3 tahun? Berapa tahun ya? 2020. Sekarang 23 tahunan. 3 tahunan. Nah, lo udah hybrid kan? Lihat dong apa yang udah lo hybrid? Kayaknya kan pada laku. Kepo aja gue. Banyak soalnya itu kompotan-kompotannya. Ada ini nih yang gue suka nih. Ini Blue Puppy sama Fur Chairman. Oh. Cakep banget ya? Cakep jadinya. Panjang. Masih ada ini merahnya kayak merah-merah. Ini silangan loh. Biasanya kita silangan ukuran segini udah habis. Dan ini keluar lagi. Apa? Keluar. Habisnya keluar. Keluar. Ini sisa dikit, sisa berapa pot ya? Ini 5 potan yang sisa. Lo ngasilin ini ada 100-an? Kemarin tuh sekitar 500. Dari 1 tongkol? 2 tongkol. 2 tongkol. Berarti kalau misalnya kayak gini, Rik, ini kan banyak banget nih. Dan si tongkolnya kan gede nih. Ukuran dia gede. Ini pengaruh dari usia nggak sih? Usia. Ini kalau udah segede gini biasanya bisa 500 biji. Nah, kalau misalnya si tongkol yang masih baru-baru belajar kan dia masih kecil tuh, masih lemah. Kayak misalnya manusia tuh masih di usia dini udah dinikahin. Cenderungnya gagal. Kalau gue sih hajar aja. Asal jadi 5, 10 hajar aja. Tetap lo hajar? Iya. Tapi kalau misalnya ini lo beli dari emang udah gede atau? Ini beli udah lama banget deh ini. Ini dari awal-awal koleksi Anthurium sih. Dari awal koleksi Anthurium udah punya ini. Ini tadi siapa sih ya? Blue Pup ya? Dark Phoenix. Oh iya, Ini salah satu dedengkot di sini nih. Lo tau gak sih kira-kira usia dia berapa? Gue beli udah lumayan gede juga nih, sempat berapa kali riset, gara-gara berapa kali panen dia sempat sakit. Ini baru sehat lagi. Kenapa gue nanya gitu, Rik? Karena gini, ada yang ngasih ilmu nih ke gue, katanya tanaman itu minimal 3 tahun. Baru dia kuat untuk disilangin, tongkolnya jadi gede, menghasilkan banyak, segala macam. Itu pengaruh memang ya? Ngaruh sih, makin gede ya makin banyak aja hasilnya. Lebih gede kan tongkolnya kan? Kalau masih kecil itu cenderung gagal sih emang. Gue berapa kali kecil-kecil jadi aja sih. Serius? Jadi, biasanya 20-30 biji. Oh, tetap lo sikat walaupun masih perkawinan dini? Nah. Oh, tapi makanya tapi ya gitu resikonya jadi gampang sakit. Jadi biasanya suka sakit. Si induknya ini? Nah, kalau misalnya udah sakit gitu kan sekarang tanaman lo mahal-mahal ya? Kalau udah sakit gitu lo apa yang lo lakukan? Ya, dirawat aja. Perawatan lo? Biasanya dia bisa sehat sendiri, ganti media, sehat sendiri. Nah, kalau ngomongin nggak ada media, yang spesial. Ngomongin media, ini kan lo kan di dataran rendah dengan keagungan lagi gue, dengan ke apa ya namanya, dengan segala macam perawatan lo ini, pendukungnya ini, metan lo itu lo menggunakan metan untuk dataran rendah atau memang ini kan soalnya udara di sini kan udah kayak gunung banget, udah kayak gue lagi di Ciapus gitu kan. Berarti lo menggunakan metan apa? Gue pakai sekam. Buat indukan kan sekam semua nih, sekam pakai sama pasir malang. Sekam mentah ya? Sekam fermen. Iya, tapi dari mentah kan ini kan? Iya. Sekam mentah yang difermentasi. Terus pasir malang sama pakis. Udah. Cuman gue pakai pakis yang New Zealand. Oh. Dengar ya, pakisnya pakis New Zealand, belinya di New Zealand. Impor. Itu lumayan harganya itu tuh yang pink itu. Berarti lo gokil berarti ya emang ya? Untuk si bener-bener perawatannya ini selain yang tadi biaya listrik aja 7 juta, ditambah lagi dengan metan-metan lo juga wow. Ya yang mahal di pakisnya sih metannya. Emang kelebihannya apa? Dia kalau pakis yang di Indonesia kan tuh dia mereka dari hutan kan dan di ilegal kebanyakan. Nah kalau ini udah sustainably farm gitu, sustainable. Dan dia lebih nahan air juga, terus lebih lembut. Oh dia nahan air sih. Ini? Kayak gini pakisnya tuh. Beda kan sama pakis lokal? Lo belinya karungan gitu? Iya. Mahal gak sih? Bro, boleh tahu nggak harganya? pakis berapa?
5,5. Astagfirullahaladzim. Berapa kilo? Berapa kilo, Rol? 40 liter. Ya lumayan cuy. Kalau buat satu pot indukan, Lumayan. campurannya komposisinya tapi dia nggak banyak-banyak banget kan? Sekitar 30%-an lah ini. Ya, lumayan. Berasa loh kalau pot gede. Kalau buat seedling gue pakai ini full biasanya. Ini silangan lo semua nih. Cuman ini yang lagi kemarin salah media biar sakit. Lo medianya nyamain sama indukan nggak sih? Gue kalau media seedling masih trial beda-beda. Dan sejauh ini dia paling happy di Sekam. pakis yang tadi. Pakis yang mahal itu. Oh, milih-milih juga ternyata. Ini trial semua nih. Ini di sekam. Ini lebih lambat. Sama itu jauh kan? Silangannya sama tuh. Umurnya sama. Oh, berarti si media tanam ini juga untuk si seedling ini pengaruh ya, Rik? Jauh banget kan? Ini satu semayan. Satu semayan. Ini lo pakai sekam, yang ini yang kecil ini pakai sekam. Ini pakai yang tadi punya New Zealand tadi ya, New Zealand Iya. kan? Ini yang pakai apa namanya? Media aroid yang kayak pine bark segala macam. Yang paling mahal nih ini medianya. Oh, ada. Barknya juga pine bark New Zealand juga. Cuman nggak, bukan berarti bagus hasilnya ya, malah bagusan yang ini. Malah bagusan yang ini, karena dia lebih cepat ya pertumbuhannya. Ya? Ini semayan udah berapa lama, Rik? Ini, ntar gue lupa. Rul, DP RLMS berapa lama umurnya? Baru sebulan setengah. Bulan setengah Sebulan setengah dari semai. Wow. Cepet loh. Cepet dong ukurannya. Ya, cuman kalau Ini dibanding, nih, Rik nih ya. Dia kan si daun seedlingnya itu jumpingnya lumayan jauh kan. Tuh dari 3 daun, yang itu kan masih daun langsung ke 2 daunnya langsung besar dia. Jadi kalau disekam tuh buat seedling, entah kenapa di sini kurang, cuman buat yang udah agak medium size dia bagus. Oh. Jadi gue planningnya dari sini, kalau udah gedean dikit pindah ke sekam. Oh, tahu diri ya. Dari yang dia apa namanya pindahnya itu transisinya dia bisa Iya. ke yang agak murahan. Kalau dia Dan pakai yang ini mahal terus enaknya pusing kita. bisa reuse berkali-kali. Oh gitu. Makanya gue bilang sustainable. Oh. Dan dia di farmingnya juga emang dari hutan yang udah diatur gitu. Jadi nggak sembarangan hutan yang diambil pakisnya. Gila sampai segitunya mereka ya. Ini apa sih, Rik? Cakep, Rik. Daun barunya, Rik. Ini seedling RLFS. Apa? RLFS. Apa itu? Raflinum for Sherman. Apa? Raflinum X for Sherman. Raflinum. Raflinum X for Raflinum Sherman. apa sih? Jenis papi deh pokoknya. Udah pokoknya pap. Oh, pap. Oh, lo gila papi ya? Penggila papi? Iya. Jenis papi deh pokoknya. Cakep loh daun barunya. Urat-uratnya udah kenceng banget ya? Otot-ototnya maksudnya uratnya gue. Bagus tuh. Nah kalau lo sendiri, Rik, memang pencinta gelap. Tadi kan dari awal lo bilang pencinta gelap. Tapi kalau untuk venasi lo suka gak sih? Main gue suka kan, tapi yang gitu-gitu ya, yang bagus ini. Tetap laki ya? Kayak gini kan juga laki dong. Iya, masih keren gitu. Gak centil gitu ya? Yang jendul tuh yang begini kan? Ini bukannya pilo? Kilo. Ini kan tiba-tiba anturium. Ini HU. HU. HU di sini cocoknya pakai sekam. Ini kemarin coba pakai media Mahal? aroid, mahal, nggak cocok. Dia pusing. Dia ngedrop sisa sedaun. Ini apa, Rik? HU. Hah? HU red? HU biasa. Hah? HU Iya. murni? Iya. Kok merah? Di HU yang emang beberapa ada yang merah banget kan. Serius nih HU murni? Kalau gue beli HU murni, jualnya HU murni juga. Jangan jadi HURC. Iya, banyak kejadian Banyak tuh begitu kejadian. tuh. Banyak kejadian banget, sebel banget tuh gue. Udah gitu dijualnya harganya murah, kan kita pusing ya. HU RC kan nggak ada yang murah ya, Rik? Nggak ada yang murah. Paling murah tuh 1 jutaan, paling ukuran segini ya. 1 jutaan dari Pak Haji. Ngarang lu. Dari Erik, si Erik soalnya udah nyemai dia. Udah jadi bos. Carla Blackie. Oh ini ada Carla juga. Nah, ini Ini yang Carla namanya ori. Carla Blackie yang mehong. Dia batangnya tuh kayak luksu. Oh iya bener.
Nah, ini banyak banget nih ya. Kalau teman-teman suka ngelihat yang penjual-penjual tuh banyak banget bilang Carla Blackie itu kayaknya kristal. Dan dia bunganya putih ya? Bunganya tuh putih. Dia kayak bunga, miripnya bunga luxu, jadi kayak naik gitu. Biasanya kan turun ke bawah kan. Ya kelompoknya kayak naik gitu. Oh. Kelompoknya putih. Ini US punya kan? Asli Panama, cuman banyak di breed di US. Oke. Ini batangnya. Tuh. Batangnya batang luxu cuy. Carla Blackie BVIP ada? Carla BVP udah habis, kemarin kita buat jual beli doang. Itu juga gokil kan? Itu kalau di Indonesia kita masukin semua tuh. Carla BVP. Kalau nemu di Indo kita yang jual. Dia langsung dari sana. Langsung. Bosnya. Oh, udah dapat. Dari bosnya yang membocorkan tentang dirimu kepadaku. Daunnya juga tebel, kaku. Itu tebel banget ya? Daun tebel. Menariknya dia apa sih, Rick? Makanya mahal banget. Ini spesies, makanya mahal. Spesies Pure bukannya murah ya? Kan dia angka kan, spesies bukan yang spesies yang umum gitu. Gue ada yang nawarin sih ini mahal banget dan itu kecil. Berapa? 495 Dolar. Iya, mas gitu pasarannya di US. Dan kecil kan, cuy? Kita juga jualnya seedling tuh biasanya jual ada seedlingnya juga? 8 jutaan bisa jual. Wah, coba lihat mana 8 juta. Ini tapi sisaan ya. Belum layak jual tapi ya. Beginian biasanya. Ini belum layak jual tapi. 3 daun bisa kita jualin. Kalau dilihat ini kan orang lihatnya biasa, tapi daunnya keras banget emang. Keras, kaku. Nih, teman-teman ya batangnya kalau untuk Carla Blackie itu batangnya batang luxu, daunnya keras dan tebel. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang Carla Blackie, kalau dia nggak tebel, kalau batangnya bukan kayak luxurian berarti bukan. Dan dia nanti kalau udah nongkol bunganya warnanya white alias putih. Nah, kita bandingkan dengan ini. Ini apa? Nah, binasa. Nah, banyak nih orang-orang bilang begini nih. Salah. Ya, katanya ini adalah Carla Blackie Indotype. Mampus lu. Jauh banget. Ini daunnya, Minahasa lo juga tebel daunnya, cuy. Minasa emang tebel daunnya. Beda ya? Karena perawatan mahal kali ya? Iya nggak sih, mendukung? Minasa emang tebel kok daunnya. Iya sih, cuman ini... Ini masih kecil aja. Lo suka juga sama Minahasa? Laku banget di luar. Cakep emang. Tapi orang Indonesia tuh gitu loh, nggak menghargai loh, murah-murah gitu loh. Ya, Padahal... gue yang happy. Iya, betul. Itu HURC yang butterfly sekarang sebutannya ya? 8 juta ini, Rick. Iya, segitu tau. Ini 8 juta. Tuh kan apa aku bilang, Carla Blackie itu wow. Dan Carla Blackie ini nggak semua, sorry to say ya, maksudnya yang jual Carla Blackie juga kayaknya nggak bisa di kalangan emperan kalau menurut aku. Juga silangan kita nih. Ini Dark Phoenix sama Indo Mortile. Ih, lucu. Gue suka banget yang ngengkes gini, Rick. Lo tau ngengkes nggak sih? Kangkang. Iya. Oh, dia anak gaul ternyata. Ternyata anak gaul. Cakep banget loh. Walaupun sama Portila Indonesia ya? Iya. Tuh, kadang-kadang orang kalau udah disebut Indonesia type suka meremehkan. Tuh, Erik Bintang bilang banyak banget hybrid yang udah lama di Indonesia itu cakep-cakep. Justru kartel tuh fokusnya ngegedein hybrid Indo keluar. Nah, sama sebenarnya gua sama lu tuh sama, cuman kita beda rekening. Dia gua Tengku Ina, dia Erik Bintang. Beda kan? Beda. Orang Aceh ya, Mbak? Medan Aceh. Oh. Tuh. Ini silangan loh. Ini dijual di luar juga. Udah habis. Sisa ini doang. Gue biasanya nyimpen 1, 2 gitu. Gila, besok-besok gue kalau punya silangan yang antik-antik gue kasih dia aja kali ya. Biar gue cepet kaya. Udah, gue gak pusing. Erik, ada yang cakep nih Rick, jual Rick. Nah, ini Erik juga kayaknya udah ini nih. Sudah bertiger itu. Sudah bertiger kamu ya? Emang lagi sakit. Abis lo silangin ya? Si Silver Tiger ini kayaknya memang dia kelemahannya ini kalau disilangin rata-rata gugur. Sering gitu ya, sering jadi drop Kuning, daunnya. colipnya gue. Nah, harus di tanah kali ya? Gue pakai enggak, gue masih di pot. Harus pakai itu kali yang tadi mahal itu apa? Apa namanya?
Pakis New Zealand. Pakis New Zealand. Kalau pakai pakis New Zealand ini, Pakai ini lo silangin sama apa? HWRC yang gede. Udah jadi belum? Baru biji. Wah sama nih keluarnya bareng Baru nih. semai. Kompotan. Mendikit kok tapi cuma berapa ya? Nah, 100-an. Wah saingan dong gue sama dia. Tapi yang ibu kan lebih gede, ibu udah semua. Udah berapa bulan yang lalu? Dan ini kan indukannya indukan kecil, jadi bijinya tuh bisa kecil. Biasanya lebih lambat. Tapi alhamdulillahnya Rik, gue nggak tahu ya. Yang punya gue itu keluar daun baru terus. Tiap bulan tuh bisa 2 daun keluar. Betul Bayu? Bagi dong tipsnya dong. Di Pak Haji. Silakan Anda tanya Pak Haji. Kan Anda deket sama Pak Haji. Itu paling susah gue Lo ngelewatinnya, kan paling deket sama Pak paling Haji. nggak bisa. Dan gue bingung loh. Itu tongkolnya keluar tiap bulan keluar tongkol serius gue. Ya Pak Haji mungkin udah diberkahi gitu lah. Oh, tangannya aneh. Rezekinya di situ. Makanya gue mendingan kalau yang gini-ginian tuh takut. Serahkan aja kepadanya. Ini si itu ya model-model si Ya itulah yang sebut apa? Red Spider. Cuman ada beberapa form deh kayaknya Spider tuh. Ada banyak-banyak modelnya. Iya. Ini kan? Ini lo dari Ciapus Pride. Ciapus Pride. Ciapus Pride. Tapi kalau gue bilang yang cakep itu adalah Cipanas Pride. Cipanas tuh yang itu 2. Mana? Tuh, pot putih, pot hitam. Nih. Ini. Ya, Ini yang ini. ya, masih kecil jadi nggak kelihatan. Oh ini Cipanas Paling Pride. bagus yang Cipanas sih. Iya kan? Iya. Cakep kan yang Cipanas? Oh ini punya sini bu. No debat tuh pokoknya paling cakep Ini gedenya. makanya kan gue bilang kalau untuk model-model Red Spider itu yang punya cakep itu Cipanas kalau menurut gue ya. Dan dia, Iya. gue nggak tahu ya. Ini karena si Erik kan memang tempatnya ini memang dibikin seperti sebisa mungkin seperti hutan kan. Apakah memang dia memang hitam karena memang situasi Kan ini gue dan baru beli kondisi? 2. Udah hitam. Dari Cipanas ya dingin di sana kan. Heeh. Tapi gue pernah beli barang Cipanas, Hah? cuy. Gue bawa ke Bogor doang kan, gue Bogor kota ya. Agak sombong nih gue kota. panas banget. Gue sama kayak lo nih panasnya. Yang Cipanas itu gue masih hitam ya, baik. Nah itu gue seneng ya. Dia masih bertahan di tempat panas dan bertahan ya? ada konsumen datang ke rumah, dia pernah kesini juga, dia ngegosipin lo kemarin. Gila ya. Orang tuh kalau datang ke gue tuh gosipin dia loh ke gue. Terus dia bilang, "Kak, lo datang deh Kak ke Erik," dia bilang gitu. Salah apa gue digosipin? Udah gibah mulu, gue gibahin si Erik mulu. Udah gitu, dia bilang apa namanya si Erik itu, dia bilang ke gue perawatan lo tuh luar biasa segala macam gitu kan. Makanya gue bilang, gue harus datang memang ke Erik belajar. Akhirnya belajar banyak. disempatkan ke sini. Dan alhamdulillah ya kamu menerima aku ya. Karena banyak yang nolak aku loh. Oh ya? Banyak banget. Yang nolak gue sedih gue. Ya jujur gitu bu. Hah? Ya gue merendahkan diri dulu dikit. Ini Palkatum apa apa? Nggak tahu namanya. Apa sih? Masih no ID kalau gue sebutnya. Bukannya si apa namanya? Siapa namanya, Pak? Moneni Ai bukan sih? Bukan ya? Bukan, beda. Ini masih spesies Ekuador. Yes. Spesies sih kayaknya. Ini You know lah. Porti. Next week. Indoporti atau Black Sweet atau apa. Kalau Oh, jadi kalau di Ciapas sebutnya Black Sweet kan. The Goy. Cuman Black Mamba itu. di market luar kurang keterima namanya, jadi gue pakainya Indoporti lah ya. Oh. Ngegedein nama Indo juga gitu. Tapi ini si Black Sweet. Enggak, lo beli orang Indonesia sebutnya Black Sweet ya. kan Black Sweet itu masih silangannya si The Goy The Goy, kan? ha. Si The Goy itu nyilangannya apa, Bay? Iya. Lupa dah gua. Tiga varian ya. Black Mamba apa silang apa jadi Black Mamba terus disilangin lagi sama Ya. Subsik. Gue nggak tahu ininya, cuman gue nyebutnya Indoportile aja. Gitu. Terus lo merubah namanya itu untuk pasar bukan nggak ada maksud untuk nyerang atau apa ya. Iya, emang nggak ini makanya Jadi kita untuk bahas. bisnis aja gitu. Jadi Berarti Indoportile. sebenarnya gini ya, kalau misalnya gue ke Erik nih ya, kalau gue lihat cara si Erik ini melakukan bisnisnya itu kayak tadi ya. Kenapa Erik kasih nama Goliath? Goliath ya. Si Iya. Goliath ini karena memang dia ini ada FS jenis-jenis papi ya, ada FS, ada Blue Pup, ada apa lagi namanya Darkest Dark Phoenix. Dark Phoenix sama Darkest Panama dan BVEP. Nah, ternyata si Goliath ini mirip sekali dengan BVEP dan Darkest Panama. Tapi dia ternyata hybrid dari Indonesia yang unknown. Siapa yang menghilangkan, entah dari mana asal muasalnya, karena ada sebagian juga yang pernah juga saya liput itu kan katanya banyak keluar dari LIPI zaman dulu. Tadi mana sih gue bilang ini apa ya, Rick? Yang mana? Yang mana tadi? Enggak dulu. Ini apa? Ini tuh dulu gue
Ini gue bukan gue yang bikin ya. Dari Ciapus, ID tuh Indo Hofmani X HU. Indo Hofmani X HU. Indo Hofmani yang Red Sinus itu loh. Iya, yang Indonesia. Jadi ini juga kenapa mungkin Erik di sini penekanannya adalah Indo Hofmani Red Sinus karena gue juga berhubungan Rick sama orang Australia. Karena yang cakep itu kan punya Australia kan, yang Hofmani Red Sinus itu kan. Nah itu dia pernah ngobrol sama orang Indonesia, orang Bogor, terus dia screenshot dia kirim ke gue, gitu kan. Nah ternyata memang perdebatan beda sih memang. Cakepan yang Australia punya dan harganya juga cakep banget. Harganya jauh beda. Iya kan harganya jauh beda. Memang merahnya beda, merahan dia dan gelap juga daunnya ya. Tapi kan Australia nggak punya Dark Phoenix. Australia nggak punya DP. Yang DP yang Indonesia. Ya, tapi cakep. Kan mereka di Indonesia gitu kan. Cakep banget. Berarti ini masih kencang dong, Rick? Kenceng banget. Kalau jenis-jenis puppy ini lebih disukai sama negara mana sih, Rick? US, Eropa masih banyak banget. Mereka tuh manly ya? Cowok banget gitu ya? Iya mereka sukanya yang simple gini terus mewah katanya. Iya. Simple tapi kelihatan mahal gitu. Dijajarin ini aja 5 aja kelihatan ya mewahnya ya. Bener kan? Blue Pup, FS, BVEP, Goliath. Itu udah mahal-mahal semua. Oh iya yang mahal, salah ya. Kalau ini apa, Rick? Itu No ID dari Magelang. Ini yang kata orang-orang Magelang itu banyak jual apa namanya? Biasanya banyak dijual tuh Crystal X Lux. Bukan, mereka bilangnya apa? Red of Java bukan sih? Gue nggak tahu deh. Iya, ROG. Gue kurang paham, cuman gue jualan No ID Red Sinus dah itu aja. Karena dia emang daun baru itu merah. Sinusnya merah. Tapi stabil kok, Rick? Iya, makanya gue jualan No ID Red Sinus dah gitu. Oh, lo tetap keluar bilangnya No ID. Dan ini mahal, biasanya $250. Orang luar tuh lebih menghargai kayak gitu kayaknya, Rick ya. Lebih menghargai kalau kita jujur dibanding kasih nama. Lo bilang noid tapi karakternya seperti ini lalala daripada lo dicap jelek jadinya. Daripada cuma profit satu tanaman doang ngapain sih gitu. Dan itu akhirnya mungkin yang membesarkan nama lo adalah salah satunya itu. Bener nggak sih kalau menurut gue? Mungkin. Iya kan? Iya, lo jujur aja kalau emang ini noid ya noid. Kalau misalnya kayak tadi juga tanpa mengurangi rasa apapun ya, kita tidak mengecilkan atau merendahkan kayak tadi si Black Sweet ini karena si Black Sweet ini kurang namanya kurang bisa diterima sama market US, market Eropa gitu. Makanya kasih namanya Indo Portila aja lah gitu. Indo Portila. Iya. Tapi justru dengan membawa Indo itu lebih mengharumkan nama Indo kan? Justru banyak orang nyari banyak yang nyari gitu. Jadi alternatif karena Portila yang spesies di US tuh sedaun bisa $2.000 gitu. Nah ini alternatif yang bagus banget gitu. Iya betul. Tuh bagus banget loh. Tapi ini juga sebenarnya harganya memang kalau dibandingin sama yang value tinggi. Iya. Betul. Karena emang bentuknya bagus. Iya. Dan dia punya nilai dan pasar. Dan ada karakter yang itu banget loh, Rick, yang si otot-otot itu kenceng banget. Nah, kalau gue nih suka banget nih sama yang ngengkes-ngengkes gini. Oke, banyak banget loh tanaman Erik tuh hitam-hitam. Iya bagusnya. Ya, itu papi. Itu DPXX1. Ini silangan lo juga? Bukan. Tadi yang lo silangin apa sih? Tadi ada Blue Puppy FS. Mana? Nih. Kita banyak ambil dari teman-teman penyilang juga. Oh gitu. Jadi kalau misalnya untuk ukuran bisnis nih, Rick, kayak gue kan belum ada karya ya. Ya masih baru-baru semai gitu-gitulah, masih bayi-bayi banget. Untuk supaya tetap jalan nih bisnis ya. Lo ini nggak sih sebel nggak sih kalau lo ada lawan, ada tanding? Enggak. Beda ya karena ya. Kan setiap orang juga punya mindset beda-beda. Karena fokus gue pasarnya pasar di luar. Gimana sih cara nembus luar itu? Nah itu rahasia perusahaan. Yang itu rahasia gitu. Perusahaan ternyata. Tapi kalau gue belajar tentang karakter apa segala macam, boleh. Kayak misalnya gue nanya orang US itu lebih kalau sukanya mau jual tanaman kartel juga boleh. Oh boleh. Okay. Tapi lo mintanya yang cowok-cowok banget. Yang kualitasnya bagus lah. Dan jelas ID-nya. Kalau misalnya nggak jelas juga nggak apa-apa, asal karakternya oke. Kartel daun. Silakan hubungin kartel. Email bisa. IG. Ya IG, DM IG juga bisa. Kartel daun. Ada underscore, ada dot, nyambung kartel daun. Kartel daun doang.
Ini juga cakep loh. Tapi lo masih size-nya emang segini ya? Baru segitu paling gede. Ini berapa lama dari semai? Kayaknya 3 atau 4 bulan ya. Berarti ngasilin duit dari Anthurium, hybrid Anthurium itu juga sebenarnya nggak lama-lama banget ya? Rik? Iya. Iya kan? Asal ada modalnya beli indukan. 7 biji kalau mau cepet. Jual biji emang untung. Untung buat dia jago soal jualannya. Lo jago bahasa Inggris dong, Rik? Iya, dulu kuliahnya sastra Inggris. Oh, di? UI. Oh, beda sama si Ude ya. Sastra Prancis ya. Larinya kemana-mana. Ini Itu Red Vein Dark Phoenix cuttingan. Red Vein itu apa sih? Papi juga? Papi hybrid kayaknya. Indonesia ya? Thailand. Oh, Mana lagi sakit ini? tapi keluar drone baru cuy. Iya, baru keluar. Baru sehat ya? Kalau misalnya lo dari yang tadi baru mulai dari COVID itu, Rik, tapi gue lihat kan banyak nih semayan-semayan nih, Rik. Itu yang di box ya? Iya. Ini berarti kan udah silangan lo semua kan? Iya. Berarti lo udah siap banget dong? Siap untuk apa nih? Siap untuk memang benar-benar menekuni bisnis tanaman. Iya, insya Allah. Banyak banget soalnya, dan dia memang modalnya juga nggak main-main Rik. Dari mulai perawatannya, indukan-indukannya. Harus gitu. Berarti lo indukan juga nggak salah-salah dong, Rik? Iya. Mendingan Harusnya. indukan lo kan juga sebenarnya nggak terlalu banyak nih. Secara jenis nggak terlalu banyak kan, Rik? Cuman emang lo mainnya di karakter. Fokusnya di kualitas Iya. indukannya. Kesulitan nggak lo menemukan Momen kayak gimana? nemunya si lendir sama si serbuk? Enggak sih, kalau serbuk kita simpan semua, jadi begitu ada yang keluar lendir langsung hilang. Kayak tadi yang blue papi, kan keluar lendir, gue liat langsung berarti lo ngakalinnya dengan si serbuk disimpan. serbuknya simpan di kulkas semua. Freezer. Buat berapa lama sih untuk penyimpanan serbuk di Kita pernah kulkas? pernah simpan 3 bulan masih bisa pakai. Aman sih kalau 3 bulan emang. Kan pasti Di freezer. Cuman di segel semua, nggak boleh ada air masuk. nggak boleh nguap dia. Mau dipakai langsung dipakai atau di Langsung diolesin, keluarin Langsung? olesin. Langsung. Nggak nunggu dia agak. Dia tuh nggak beku, itu cuma dingin doang. Dan itu berhasil. Kita hampir semua jadi kulkas. Oke. Dan enaknya kita bisa langsung tutup, jadi aman dari kontaminasi. Dan penutupnya si Erik nih beda loh. Kalau yang rata-rata kita lihat kan pakai plastik ya nutupnya Ini ya. penutup buah gitu. Jadi memang sengaja atau ada ilmunya sih, Rik? Nah ini biar yang penting serangga nggak nempel aja, takutnya ntar dia. Kan kalau misalnya orang tuh biasanya pakai plastik. Gue ini aja, maksudnya beda nggak sih kalau apakah mereka memang kayak tutup plastik itu kan kayak disungkup. Apakah biar cepet dia jadi biji mateng, lo pakai ini apakah memang harus ada pori-pori gitu nggak sih? Kalau pakai plastik jadi katanya jelek gitu. Oh, lebih karena Referensi. estetika. Oke. Kalau dia kan rapi, Iya, dilihatnya tiba-tiba enak. greenhouse-nya udah begini mewah, megah ya, tiba-tiba plastik kantong plastik kresek ya kan. Ini lebih enak lah dilihatnya lah. Iya betul. Tapi kalau misalnya orang tuh ada yang kesini nggak, Rik? Kalau misalnya kayak konsumen-konsumen luar lo, ada yang lagi datang ke Indonesia terus main ke tempat lo, ada nggak sih? Banyak tuh kalau dari luar main sini. Boleh masuk ke sini. Boleh banget. Terus lo Yang penting pernah, appointment. lo pernah dirayu nggak? Dirayu gimana? Di sini yang paling lo suka mana? Tanaman yang paling lo suka? Yang gede-gede. Ada nggak sih yang ngerayu buat dilepas? Enggak sih, belum pernah sejauh ini. Belum pernah. Heeh. Karena kan kalau kayak Karena- Pak Haji gitu ya, Pak Juli kan dia akhirnya salah satu kenapa dia menanahkan si indukan-indukan HU-nya itu karena Dia nggak dijual. nggak enak nolak. Bagus sih, tolak aja. Keluarin dari poin langsung aja. Iya sih. Kalau enggak ya enggak gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi apa namanya, cukup sekian kali ya kita diskusi sama Erik, liputan sama Erik. Akhirnya saya bisa datang ke Erik, bisa ngeliat tanaman Erik dan dapat ilmu juga dari Erik. Makasih banget udah datang. Aku yang makasih Erik udah diterima sama Erik. Jadi teman-teman juga jangan berkecil hati, nggak perlu juga punya banyak variasi ya Erik ya, Iya. untuk kita mau berkarya. Punya 3, punya 2 juga mungkin kalau misalnya yang keterbatasan ekonomi mungkin, tapi beli kalau menurut aku karakternya bagus. Iya. Walaupun misalnya
Aduh, kayaknya kalau misalnya beli untuk kayak si model Ace of Spades Dezula memang mahal banget. Tapi kan banyak juga kayak tadi Erik menemukan si Goliath ini ternyata adalah hybrid Indonesia. Beli satu tapi yang karakternya bagus. Nah, cara menyiasati momennya itu yang aku bilang susah, itu adalah momen. Ternyata kita dapat lagi si serbuk ini ternyata bisa disimpan di kulkas 3 bulan. Pasti akan keluar, kita akan lendir kan si momen itu, pasti kita bisa ngilangin. Nah, jadi buat teman-teman yang tinggal di dataran rendah juga dapat ilmu dari ngelihat pemandangan greenhouse-nya Erik ini. Kita lihat lagi ke atas pakai kaca. Kaca kan ini? Akrilik. Oh, ini akrilik. Akrilik. Pakai akrilik. Akriliknya ada ukurannya nggak, Rik? Tebelnya tuh kalau nggak salah 5 mm nih dulu. 5 mm. Terus ininya si besi apa nih? Besi hollow. Besi hollow, lo cat ya? Iya. Besi hollow. Terus benar-benar sama sekali ketutup, nggak dapat hujan ya. Jadi Nggak, ini hujan nggak masuk. benar-benar indoor yang dia kayak kesumpuk. Terus memang ini apa, Rik? Yang mana? Kotak-kotak ini. Exhaust. Jadi udaranya bisa keluar. Oke, sama juga. Oke. Kalau nggak, wah berjamuran semua pasti. Oh, itu salah satu buat ngakalin dia. Nggak ngakalin ini ya. Jadi udaranya masih ada udara masuk, udara keluar. Keluar masuk masih ada ya. Ada exhaust-nya, terus ada humidifier, dan karena memang tempatnya juga tidak terlalu besar, karena Erik juga sudah punya banyak karya yang kecil-kecil, bayi-bayi, jadi diakalinnya dengan teknologi si grow light. Nah, untuk grow light ini ngobrol lagi sih, biar teman-teman dapat semua ilmu dari Erik. Nggak pelit loh, Erik orangnya baik. Jadi kalau untuk si grow light ini adalah untuk mengakali, sebenarnya untuk mengakali kurang cahaya, atau memang kadang kan yang gue lihat kecil-kecil semua nih, Rik, yang lo taruh di grow light. Karena buat pertumbuhan dia biar cepat besar. Iya karena dia nggak dapat matahari kan kalau di sini. Makanya ya mau nggak mau mesti pakai grow light. Kalau dibilang nggak dapat matahari juga sebenarnya indoor lo ini kan udah sore juga ya sebenarnya. Kalau misalnya di siang tengah hari bolong, ini terang banget nggak sih? Terang Banget. Terang. Berarti kalau untuk yang di sini, yang indukan-indukan lo ini mataharinya cukup. Mataharinya cukup. Mataharinya cukup, yang memang yang kecil-kecil ini karena memang dia teduh banget, Iya, ketutupan dia kan. matahari ketutupan. Di sana udah ada ruangan, jadi diakalinya dengan si grow light ini. Untuk grow light ini sendiri, lo kan ini kan lebih kebuka ya. Kalau gue punya soalnya ketutup, gue tutup semuanya kecuali depannya. Untuk mengakali pengganti matahari, penggunaannya berapa jam? Sekitar 6-7 jam sehari. 6-7 jam. Ini satu lampu ini, Rik, lo ini custom atau Custom semua lampunya. di Indonesia? Indonesia. Ini watt, berapa watt nih kira-kira? Lo hafal nggak? Bukan. Nggak hafal. Yang ngurusin ada. Oke, ada pengaruhnya nggak kenapa ada lampu warna merah, ada lampu warna putih? Gua kurang paham. Kurang paham. Ada orang sendiri. Ada orangnya sendiri. Udah pulang. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat di sini semuanya untuk pengganti tanaman-tanaman yang kecil-kecil. Resiko ada nggak sih, Rik, kalau tanaman-tanaman kecil gini? Misalnya ada teman-teman yang pengen beli tanaman yang bagus tapi yang mahal, yang besar pasti mahal kan? Tanaman kecil tuh resikonya itu doang sih, apa? Overwatering, jadi gampang busuk kalau salah media. Kalau salah media, seharusnya untuk yang tanaman kecil ini medianya apa? Nah itu sesuaikan lagi tuh. Ada yang cocok pakai sekam, ada yang cocok pakai media aroid. Kebetulan di sini cocoknya pakai sekam atau enggak pakai pakis. Cocok-cocokan itu dengan situasi dan kondisi di lapangan atau dengan jenis tanaman? Dua-duanya. Dua-duanya. Memang kita harus trial terus. Harus trial terus. Itu juga media kita meskipun udah mau 3 tahun sekarang kita tetap riset media juga. Gitu. Harus terus improve mana yang lebih cepat. Kalau ini HU ya? Ini HU. Ini pasti pakai metan Pak Haji ya? Ini metan Pak Haji. Lo kenapa banyak HU ya, Rik? Karena gue suka dan banyak pasarnya besar. Lo suka sama HU ya? Dan dia masih kenceng? Untuk penjualan ya? Permintaan keluar masih banyak? Kenapa nggak bosen-bosen sih mereka? Kan hobinya nambah terus. Orang-orang yang baru ngelasnya nambah Enggak, terus. tapi kalau misalnya dari lo sendiri, konsumen lo, Rik, apakah misalnya memang yang beli HU ini orang yang berbeda atau dia lagi satu orang yang sama mungkin bisa beli HU 20? Biasanya satu orang tuh koleksi 2-3 HU biasa. Karena karakternya yang Karakternya beda-beda. kan? Karena banyak juga orang yang dia Ada nyari bulat, ada nyari yang kupingnya lebar, ada nyari titik merah gitu. Nah, kalau ini Nah itu yang merah tuh. HU murni.
Iya, tahu murni. Mutasi dong ini. Gue nggak berani nyebut mutasi, gue sebutnya HU aja udah. Merah banget. Dan ini 2 lagi. Senggeh ya? 2 tunas kan? Ya, udah tunas. Ini cakep banget loh, secara bentuknya cakep banget. Si uratnya juga cakep, ada merahnya, batamnya merah. Nah, Rick, ini kalau ngambil di Pak Haji, gue kenal banget metannya, potnya. Ini lo biasanya kalau ke Pak Haji tuh lo milih sendiri atau? Gue percaya Pak Haji sih, 100%. Deden. Oke, jadi Deden emang yang udah permintaan Lu lo udah percaya udah jalan aja. Itu berapa gue minta ya, sekian. enaknya emang kalau udah kenal sama keluarganya Pak Haji Uli sih gitu ya. Dia bakal kasih kita barang yang oke. Nggak pernah ngecewain sejauh ini. Ini juga bahan VAR. Udah bahan VAR, ini juga agak ngengkes. Ya. Itu juga tuh yang pojok. Dan pucuk barunya ada merahnya. Hebat kan Erik? Dia nggak datang ke Bogor tapi langsung dipilihkan yang the best karakter. Kalau udah percaya gitu enak ya Erik ya? Kalau sama-sama percaya enak lah. Nah ini juga nih lihat nih. Kelihatan nggak merahnya? Gue jauhin dari lampu nih. Si tunas barunya. Lo kalau misalnya kayak gini Rick beli yang seukuran-ukuran gini ya, lo gedein dulu, Langsung jual. keluar. Aman ya pengiriman kecil-kecil ini. Lebih kecil lagi gue bisa kirim. Ukuran-ukuran yang masih dalam box tuh bisa kita kirim. Buset, nggak tewas itu. Lo kalau tewas katanya ini ya, ada... Garansi. Serem banget itu. Kan kita gila. Serem gue. Harus gila. Pengiriman berapa lama sih biasanya US atau Eropa? Biasanya tuh 3-4 hari sampai customer. 3-4 hari sampai konsumen. Sama aja kayak lokal dong. Pakai apa DHL? Ada deh. Oh, ternyata rahasia juga sampai pengirimannya. Karena katanya bisa 1 minggu. Iya, paling lama seminggu sampai customer. Kalau misalnya ini kan udah mau masuk salju ya, pengaruh nggak kalau? Enggak. Serius? Kita udah ada heat pack segala macam. Oh, berarti Jadi lo kalau pack. dia hujan, dia salju, ada penghangat di dalam box. Oh, that's why kenapa harga lo tinggi. Karena yang kita jual Well tuh prepare trust. banget. Kita jual tuh trust. Sama Dari mulai dia di Indonesia, perawatannya udah mehong, terus ditambah lagi pengiriman lo packingnya juga ada pemanas segala macam gitu ya. Keren banget lo, Rick. Lo belajar di mana sih? Gue ngeliat masalah di Indonesia, masalah penjual tanaman di Indonesia. Satu, orang banyak yang nggak percaya. Terus? 2, banyak yang mau. Ya, gue masuk di antara itu. Gue mau jual trust, mau ngejual produk-produk Indonesia yang banyak orang mau gitu. Kalau dibilang kan lo kan pemain baru ya, Rick ya? Pemain baru kan? Baru banget Baru gitu. banget kan, pemain baru banget kan. Nah, pertanyaan gue gini, kalau lo pemain baru, tapi kalau menurut gue untuk packingan, lo udah memikirkan untuk ada suhu panas di dalam dia itu untuk menempuh si salju itu, lo melihat apa kekurangan di sini, terus permintaan banyak, apa yang harus lo siasati untuk kekurangan kita ini. Artinya kan lo kan juga, menurut gue ya, yang udah gue datengin ya, baru lo nih yang pengiriman ada unsur-unsur pemanasnya segala macam. Nah itu pasti lo ngulik sendiri atau lo memang ada orang yang ngasih tahu? Kita ada partner di US, kita ada partner di Eropa, kita ada partner. Nah mereka yang ngasih tahu kita mesti pakai ini, mesti pakai ini. Oh, baik banget berarti ya. Dapat ilmu juga dari konsumen berarti lo ya? Dari partner kita ada partner. Nah terus pertanyaan gue, Rick, lo kan kalau di kartel daun di IG itu kan ada kartel daun ID. Nah itu untuk lokal, penjualan lokal. Apa aja sih kartel daun? Ada US, Eropa, UK, Singapura, sama Itu Indonesia. Base-nya Indonesia? Untuk base penjualan sih lebih ke arah. Enggak, maksud gue kartel daun itu sendiri adalah yang pertama itu lo? Iya, Indonesia. Iya, berarti kan lo akhirnya berpartner dengan si US, dengan si Europe, dengan si apa lagi itu namanya Sing. Iya. Siapa lagi? UK. Lo berarti berpartner sama mereka ini kan? Yang artinya base-nya Indonesia dong? Iya. Headquarter di sini. Hebat lo pemain baru begitu. Itu gue suka kayak gitu tuh, luar biasa. Secara dia anak muda kan, canggih ya. Itu yang memang harus untuk menjadi bisnis harus gitu sih, Rick.
kalau misalnya partner gitu berarti lo jualnya, makanya tadi ada eksim, ada si ekspor import itu. Ya. Lo juga bekerja sama mereka, lo masukin barang dari mereka, lo juga ngirim barang untuk mereka. Oke. Gitu. Keren. Nah, terus gue mau nanya, ada beberapa Minahasa yang gue lihat di sini. Kenapa lo ngumpulin Minahasa? Secara sorry ya, gue bukannya mengecilkan Kristalino Minahasa. Kan kita mengenalnya Kristalino Minahasa ya. Cuman untuk pasar lokal sendiri, kenapa aku datang ke Erik juga salah satunya adalah ini adalah rasa nggak enak di gue sebenarnya, Erik. Melihat pemasaran lokal untuk di Indonesia. Indonesia itu sekarang itu udah kristal magni itu udah kayak yang aduh receh banget, udah nggak dianggap kalau menurut gue ya. Sementara kalau gue lihat kristal magni cakep banget, kristal Minahasa maksud gue. Iya, Minahasa. Secara dia kayak gini loh, ini masih Minahasa kan? Iya, Minahasa. Minahasanya Erik ini bisa kita lihat, ini masih kecil ya, dia kan nanti makin besar bisa panjang kan? Panjang, terus daunnya ngegulung ke dalam dan dia hitam. Ya, hitam gedenya. Dan dia apa namanya beludrunya kenceng. Sama veinnya tuh rame gitu. Nah, jangan salah loh. Ada Minahasa yang veinnya nggak begitu rame soalnya. Gue punya 2 jenis. Oh gitu. Ada yang nggak begitu rame. Yang kedua, yang sekarang gue punya yang kedua, sesi keduanya ya, panjang banget, ngegulung, hitam, dan veinnya bener-bener bercabang-cabang. Ada yang lebih minimalis gitu veinnya. Iya, ada yang lebih minimalis. Nah, kenapa lo milih ini? Suka sama si Minahasa? Karena ada beberapa gue lihat di sini ada Minahasa banyak, lumayan lah ya. Karena ada banyak barangnya. Karena kalau misalnya kita bandingkan lo dengan HU, dengan Blue Pub, BVEP, Dark Phoenix, For Sherman, dan lalala yang mahal-mahal itu, tiba-tiba nyempil sesuatu yang menurut Indonesia ini udah murah dan udah nggak laku. Laku banget loh di luar. Padahal ini sesuatu ya nggak sih? Laku banget di luar. Gue Dia sangat-sangat diapresiasi di luar. dan mereka mengaku itu namanya kristal Minahasa? Atau ada nama lain lagi? Mereka tahu itu kristal Minahasa. Lo jualnya juga tetap kristal Minahasa? Gue jual King Crystal. Oh. Cuman gue jual King Crystal / kristal Minahasa. Karena ada King Crystal, ada Queen. Mana yang Queen tuh yang lagi pada sakit. Mana ya? Jadi salah satu saya meliputi Erik juga dalam rangka untuk menaikkan lagi. Ini sakit juga nih. Dia panjang gitu. Habis panen. Oh. Lihat. Ada 2. Jadi Erik Nah, ini yang memberikan nama cakep untuk nih. Dia panjang. Ini si Queen. Nah, ini kalau si Queen ini dari mana sih? Kalau ini kan Minahasa banyaknya. Minahasa ini Jawa Timur. Ini Jawa Timur. Jawa Timur. Sama-sama dingin kali ya? Nggak paham. Ini kan banyak, enggak yang gue tahu ini dari Tondano. Tondano itu emang hitam banget karena Dingin ya, yang dingin di sana. Ini juga kalau Jawa Timur, kalau dia di Malang ya. Ini tuh Jawa Timur itu kalau nggak salah Banyuwangi. Apa Jombang ya? Gue lupa. Daerah dingin deh. Nah, itu bikin yang karakter dia gelap gitu ya. Tapi stabil, di tempat panas juga dia stabil hitam. Gue belum pernah ke tempatnya. Gue nggak tahu dingin apa enggak. Dingin. Kalau Dingin ya? Tondano dingin. Nah kalau yang ini gue nggak tahu nih. Ini emang Yang hitam ini juga juga. gue nggak tahu. Jadi ini Queen, ini King. Dan ini termasuk kayak udah hybrid Indonesia ya. Zaman-zaman dulunya kali ya. Udah banyak di Indonesia. Tapi ini banyak di Malaysia juga nih. Banyak di Malaysia juga. Si Queen ini. Iya. Tapi Malaysia juga ngambilnya banyak dari sini loh. Gue sering lihat di Malaysia banyak banget yang punya. Ini. Iya kan? Lu yang ngirim. Jahat lu. Sama King Clary itu kan. Lo ternyata pelakunya. Ada itu. M Najib Pro Sport. Tuh, Kristalino. Magni lo punya nggak? Magni, gue suka Magni tuh Magni yang ini nih, yang kayak. Nah, lo suka Magni kenapa? Yang itu V-nya bagus. Kayak petir ya. Magni petir orang sebutnya. Tapi ini kayak ini nggak sih? Kayak dia nggak punya frame nggak sih? Ini yang sering dijual sebagai Carla. Nah. Karena V-nya agak minimalis. Tapi beda daunnya. Beda tapi. Sekelas Erik bintang kapel daun aja masih menyimpan Kristalinum dan Magnificum. Sekelas kapel daun ya. Harus Jadi, dong, Mbak. enggak, jadi maksud gue gini loh, orang-orang tuh jangan terlalu ngecilin. Jangan terlalu ngecilin Kristalinum, Magnificum. Karena kalau di Indonesia tuh banyaknya emang kristal magni kan, Rik? Sama Magni banyak. Dan kita cakep-cakep kan? Ya.
Kayak si Minahasa aja gitu kalau dijejerin gitu ya kan dia panjang. Bagus banget dijejerin. Panjang, hitam dijejerin cakep banget. Ini apa lagi nih? Itu Dora X Red Crystal. Mistik. Oh, Pak Chandra. Sandra. Karena Pak Haji kan juga dulu Ada juga. MBRX. Ya, sama sih satu ini deh. Hah? Kedengeran nggak sih gue bisik-bisik tetangga? Rick, kalau misalnya lo tuh pembeli lokal lo ada juga tapi kan? Lokal ada kok, masih jalan lokal. Kalau misalnya ada yang mau datang ke sini, orang lokal setelah melihat konten ini boleh? Boleh dong. Appointment Boleh. di IG? Banyak kok sering appointment di sini. Oke, jadi Lihat-lihat. mungkin teman-teman yang orang-orang sultan-sultan daerah mungkin ya yang banyak banget nih pencinta tanaman anthurium dari daerah yang cowok-cowok biasanya bapak-bapak mereka pengen punya tanaman-tanaman, cuman yang mereka tanya ke gue adalah Mbak, tapi tempat saya panas loh Mbak, tempat saya ini loh dataran rendah kan. Nah, mudah-mudahan dengan tayangan ini teman-teman bisa membuat ya mungkin yang lebih kecilnya ya kan. Mungkin AC-nya juga nggak perlu 5 PK juga kalau menyesuaikan. Ini kan gede soalnya. Iya, menyesuaikan tempat kan. Gitu. Kayak aku juga mau bikin di kamar mandi. Yang bener. Iya, karena cuma punya kamar mandi doang. Yang juga full. Enggak ada di balkon. Ya, depan. Di balkon ya. Tempatnya sih Rick bingung sama tempat kan Kalau kalau kita. kalau bisa atasnya bening gitu. Hah? Kalau bisa atasnya langsung dapat matahari. Bening. Jangan kanan kiri bening. Jangan dari kanan kiri. Karena sinar matahari nggak bisa dikalahin sama grow light. Kondisinya gini, Rick, gue kan di lantai 3 Hah? untuk si tanaman-tanaman di lantai 3 kan, dan itu di samping kanan kiri depan belakang itu kebuka, jadi cuma setengah tembok doang, jadi matahari itu masuk, atas ketutup, jelek ya berarti. Kalau bisa sih atasnya kebuka. Jadi numbunya bagus. Oh iya benar. Roset. Bener. Iya ya. Atasnya yang harusnya terang ya. Iya. Kacanya atas berarti. Biasanya kalau dari samping daunnya jadi Bongkar jadi dong panjang-panjang besok, gitu tangkainya. Pasang pakai plastik UV aja, Bay, mahal. Terus kalau misalnya di sini sirkulasi anginnya, Exhaust ini. Ini kan nyala nih, dia keluar. tapi kan nggak sekencang angin gitu loh, Rick. Bagus-bagusnya tapi ya. Oke aja sih. Wow, jadi teman-teman kalian bisa banget Dia keluar. bisa banget ngikutin cara Erik ini untuk teman-teman para sultani yang mungkin bikin aja dulu yang kecil kali, Rick ya. Untuk mungkin uji coba bikin dulu yang kecil, yang tanaman-tanaman mahal dulu kali ya. Kalau ada yang tanaman mahal disimpan di tempat yang seperti ini tertutup. Jadi secara karakter juga dia masih kuat banget. Ini kita ada di daerah Jakarta dan panas. 40 tadi ya? Kalau siang bisa segitu. Kalau lagi panas 40 banget. derajat. Nah, tapi karakternya semuanya kuat. Dan Erik ini pemilik dari Kartel Daun, lo sendiri ya? Ada partner juga, Ada 2 orang partner di Indonesia. Indonesia. Dan berpartner juga tadi dengan UK, US, Eropa, Singapura. Ya. Gitu teman-teman. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Erik khususnya yang sudah Terima menerima kasih saya. juga udah datang. Buat teman-teman juga yang sendiri, biar kita kelihatan akrab ya. Lo kenal gue gak sih? Kenal Baru kenal kemarin ya? sombong banget tuh kan, lu kan juga lo waktu di Godong Ijo. Masa Lo sih? lupa waktu di saungnya di bootnya Edi Pranoto. Oh iya. Rick, gue datengin lo Rick ya. Awas lo ya kalau nolak gue, udah gue ancam dia sebenarnya, cuma dia ternyata nggak ingat. Tapi Erik baik banget, welcome banget, walaupun dia lupa sama aku, tapi waktu aku WhatsApp langsung direspon, cepat banget. Harus dong. Dan langsung diterima. Siapalah saya ya, cuma pemain lokal, tapi diterima banget sama Erik. Makasih banget loh Rick. Sama-sama. Dapat ilmu, Makasih juga. cuci mata, terus menarik banget dapat ilmu-ilmu bisnis juga ya, cara menyilangkan segala macam. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi dari Kartel Daun. Yang mau belanja ke Kartel Daun juga boleh, mangga. Monggo datang. Jadi kalian juga jangan kaget kenapa harganya si Kartel Daun ini mahal banget. Tadi sudah ditonton dari awal. Ya. Kenapa dia mahal? Dia pakai metan juga dari salah satunya dari New Zealand. Terus indukan-indukannya juga mehong-mehong. Jadi begitulah. Boleh datang ke sini kalau kalian mau beli. Oke, terima kasih. Thank you. Ya. Terima kasih Pak Members.